Hai Besti, bagaimana kabarnya? Semuanya pada sehat? Kembali lagi bersama saya di channel Auto Film. Kali ini saya akan merangkum sebuah film perang yang diambil dari kisah nyata, yaitu film The Battle Road to Victory yang dirilis pada tahun 2019. Film ini mengisahkan perjuangan para tentara Korea yang harus menghadapi penjajah Jepang pada tahun 1930, di mana para pejuang kemerdekaan ini terdiri dari semua lapisan masyarakat Korea untuk lepas dari jajahan Jepang. Penasaran dengan filmnya? Kira-kira endingnya gimana ya? Tapi tak bosan-bosannya saya mengingatkan ke semua besti-bestiku, sudah makan? Kalau sudah, mari kita nonton. Tapi jangan lupa subscribe ya besti, gratis kok. Intro dulu dong. Pada tahun 1910, Korea menjadi wilayah jajahan Jepang dan di bawah kekuasaan Kekaisaran Jepang. Rakyat Korea menjadi sangat menderita hingga pada 1 Maret 1919 para rakyat Korea melakukan demonstrasi. Namun bukannya mendapatkan keadilan, para rakyat Korea justru ditembaki tanpa ampun oleh tentara Kekaisaran Jepang. Karena hal tersebutlah para rakyat Korea yang berhasil selamat mulai melakukan perlawanan terhadap penjajah Jepang. Film diawali dengan diperlihatkan kita para pejuang kemerdekaan Korea yang dipimpin oleh seorang ahli pedang bernama Hwang Hae-chul. Ini wajahnya. Hwang yang nampaknya akan menyerang pos jaga pasukan Jepang yang berada di perbatasan Sungai Cuman. 문제들이 닥칠지 몰라. 여수 건 없다니까. Dalam waktu yang singkat, semua pasukan Jepang berhasil dilumpuhkan dan hanya menyisakan satu orang saja yang nampaknya terlihat masih muda. Tentara muda tersebut bernama Yukio yang dibiarkan hidup oleh Hwang Hae-chul untuk dijadikan tawanan. Setelah berhasil melumpuhkan tentara Jepang, Hwang Hae-chul melakukan kebiasaannya, yaitu meninggalkan tanda berupa tulisan yang berarti dirgahayu kemerdekaan Korea. Pasca kejadian tersebut, markas besar tentara Jepang yang berada di Provinsi Hamgyong Utara langsung mengambil tindakan, di mana pimpinan batalion elit yang bernama Mayor S. Kawajiro, ini orangnya, memerintahkan bawahannya yang bernama Letnan Kusanagi untuk segera menyerang pasukan dan memburu para pejuang kemerdekaan Korea. Singkat cerita, penyergapan pun dimulai, di mana para pasukan Jepang di bawah pimpinan Letnan Ariyoshi terlihat sedang menyerang sebuah desa bernama Sambuncang. Pada akhirnya warga desa pun dihabisi, baik perempuan maupun anak-anak, semuanya dibantai dengan kejam. Namun saat akan menembak seorang anak perempuan, sebut saja namanya si Putri, dan tiba-tiba tembakan misterius langsung menghujani para pasukan Jepang. Dan ternyata tembakan tersebut berasal dari seorang sniper, yaitu Kapten Lee Chang-ha. Dia juga merupakan seorang pejuang kemerdekaan Korea. Namun di saat bersamaan, Hwang Hae-chul dan pasukannya yang saat itu tengah melintas di sekitar desa tersebut, seketika ia pun langsung membantu Kapten Lee Chang-ha untuk menghabisi pasukan Jepang.
Dan akhirnya para pasukan Jepang berhasil dilumpuhkan, si putri dan beberapa warga desa pun berhasil diselamatkan. Namun Letnan Aryoshi saat itu berhasil melarikan diri. Di sisi lain, para pasukan Jepang lain yang dikenal sebagai batalion elit terlihat tengah melakukan perjalanan menuju suatu tempat. Saat mereka sampai di Sungai Doman, Mayor Kawajiro yang saat itu memimpin langsung pasukan tersebut memerintahkan Lenang Gosanaki dan beberapa pasukan untuk menuju Bukit Kureo dan Bukit Huang dengan tujuan untuk mencari keberadaan para pejuang kemerdekaan Korea. Di sisi lain, Komandan Pejuang Kemerdekaan Korea dan beberapa bawahannya terlihat tengah mengatur strategi untuk menghadapi pasukan Jepang, di mana mereka berniat untuk memancing para pasukan Jepang agar menuju Lembah Komodong. Bukan tanpa alasan mereka memilih Lembah Komodong karena letaknya yang diapit oleh kedua gunung Huan dan Bukit Koreo memungkinkan mereka bisa mengepung dan menghabisi para pasukan Jepang dari kedua tempat tersebut. Di sisi lain, tepatnya di Gunung Huang Komodong Selatan, terlihat kedua anggota pejuang kemerdekaan Korea yang bernama Lee Jung-sung sedang menemui seseorang bernama Tuang Choi. Lee Jung-sung bermaksud untuk memberikan uang kepada pejuang kemerdekaan Korea yang berada di sana. Namun di saat itu, Huang Hechul beserta pasukannya yang dipercaya untuk membawa uang tersebut justru belum sampai dan alhasil Lee Jung-sung harus menunggunya di gubuk milik Tuang Choi. Namun tidak lama kemudian pasukan Jepang di bawah pimpinan Letnan Kusanagi datang dan langsung menyerang mereka. Tapi beruntungnya Lee Chung-sun dan satu anak buahnya berhasil selamat berkat pertolongan dari Huang Hechul dan Kapten Lee Chang-ha. Lee Chung-sun kemudian memberikan sebuah guci kepada Kapten Lee yang berisi abu kremasi. Para korban demonstrasi pada 1 Maret 1919 yang lalu, di mana ternyata kakak perempuan Kapten Lee ikut menjadi korbannya. Di sisi lain, Mayor Kawajiro yang sudah sampai di desa Samboja langsung memerintahkan pasukannya untuk menyalakan kembang api agar mempermudah mereka dalam mencari warga desa yang bersembunyi di dalam hutan tersebut. Tidak selang lama para warga desa pun ditemukan dan mereka langsung dieksekusi mati oleh Mayor Kawajiro. Sementara itu, Huang Hechul dan Kapten Lee dan lainnya memutuskan untuk bermalam di sebuah gua yang berada di Gunung Huang. Di sana Huang Hechul serta pasukannya yang awalnya diberikan misi untuk menyuplai persenjataan dan uang ke pejuang kemerdekaan Korea lainnya, dan akhirnya memutuskan untuk menunda misi tersebut dan memilih untuk membantu Kapten Lee yang diketahui memiliki misi yang sangat bahaya dan mematikan, yaitu memancing pasukan Jepang atau batalion elit menuju Sancheon dan Lembah Komodong. Singkat cerita, pagi pun tiba. Kapten Lee beserta Huang Hechul langsung mengatur strategi di mana mereka akan menyerang pasukan Jepang di lereng Bukit Koreo. Sebelum berangkat, Kapten Lee memerintahkan salah satu anak buahnya yang bernama Gaidong untuk membawa si putri beserta Yukio menuju ke Lembah Komodong. Di waktu yang bersamaan, tepatnya di batalion elit, Mayor Kawajiro mendapat laporan dari Letnan Kusanagi bahwa ternyata jumlah pejuang kemerdekaan Korea terus bertambah. Dari yang awalnya yang hanya beberapa orang saja, kini telah bertambah menjadi sekitar 40 orang. Tidak hanya itu, Lee Jing-sung yang menjadi incaran mereka pun ada di sana. Bahkan Yukio yang jadi tawanan para pejuang kemerdekaan Korea ternyata masih hidup. Mayor Kawajiro yang mendengar hal tersebut pun seketika langsung memerintahkan Letnan Kusanagi untuk menyelamatkan Yukio dan membawanya ke hadapannya. Namun di saat itu juga Letnan Aryoshi yang gagal menjalankan misi di desa Samboja, seketika ia langsung mengajukan diri untuk memimpin penyelamatan Yukio guna untuk menembus kegagalannya tersebut. Dan pada akhirnya Mayor Kawajiro pun setuju. Di tempat lain, Gaiden memulai perjalanannya untuk mengantar si putri dan Yukio menuju Lembah Komodong.
Namun saat mereka sedang beristirahat, tiba-tiba pasukan Jepang datang dan langsung menyerang mereka. Dan pada akhirnya si putri pun ditangkap dan Yukio berhasil diselamatkan. Sedangkan Kaidong melarikan diri dan menuju rombongan Kapten Jahangat dan Huang Hechul yang berada di lereng Bukit Koryo. Singkat cerita, sampailah Gaidong di lereng Bukit Koryo dan ia langsung memberitahu Kapten Jahangat bahwa si putri dan Yukio dibawa oleh pasukan Jepang. Di waktu bersamaan, pasukan Jepang di bawah pimpinan Letnan Ariyoshi mulai terlihat dan seketika Huang Hechul pun langsung mengatur strategi, di mana ia bersama pasukannya akan menyelamatkan si putri, sedangkan Kapten Jangha dan anak buahnya akan memancing para pasukan Jepang untuk menuju ke kuburan batu yang diketahui kuburan batu tersebut sudah ditanamkan senjata mesin yang akan mereka gunakan untuk menghabisi pasukan Jepang. Strategi pun mulai dijalankan. Huang Hechul dan pasukan langsung menyerang batuan elit Jepang, tempat di mana si putri ditahan. Pada akhirnya si putri berhasil diselamatkan dan akan diantar lagi menuju ke lembah Komodong. Namun kali ini ia akan dikawal oleh Li Jingsung dengan menggunakan kuda. Sedangkan Kapten Jahangat dan anak buahnya terus memancing pasukan Jepang untuk menuju kuburan batu. Pada akhirnya Kapten Jahangat, Huang Hechul dan pejuang kemerdekaan lainnya sampai di kuburan batu, dan pada saat itu Kapten Jahangat langsung menghabisi para pasukan Jepang. Strategi mereka pun berhasil. Para pasukan Jepang yang tersisa memilih untuk kabur. Di sisi lain, Li Jingsun beserta Gaidong yang sedang mengantar si putri menuju lembah Komodong tiba-tiba mendapat sebuah serangan dari pasukan Letnan Kusanagi. Alhasil Li Jingsun tertembak, namun beruntungnya ia tetap bisa melanjutkan perjalanannya meskipun pada akhirnya ia harus mengorbankan dirinya. Li Jingsun pun tewas, namun si putri dan Gaidong akhirnya berhasil selamat. Sementara itu Kapten Jahangat, Huang Hechul dan pejuang lainnya yang menyadari bahwa pasukan Jepang masih akan terus mengejar mereka. Seketika ia langsung mengatur strategi di mana mereka membagi pasukannya menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama yang dipimpin Huang Hechul akan menuju Angel Canyon. Kelompok kedua yang dipimpin oleh Pogo akan bersiap menyerang pasukan Jepang lewat sisi bukit. Sedangkan Kapten Jangha akan memancing sebagian pasukan Jepang untuk menuju Sangchong. Dan benar saja, tidak selang lama setelah mereka selesai mengatur strategi, para pasukan Jepang di bawah pimpinan Letnan Kusanagi dan Letnan Ariyoshi datang dan langsung menyerang mereka.
Pada akhirnya Kapten Jang berhasil memancing paruh pasukan Jepang menuju Sanchong, meskipun ia harus bersusah payah. Dan saat ia akan dibunuh oleh Letnan Kusanagi, tiba-tiba Huang Hechul bersama pasukannya datang. Para pasukan Jepang pun tewas dan hanya menyisakan Letnan Kusanagi seorang diri. Huang Hechul yang diketahui sangat mahir dalam menggunakan pedang mengajak Letnan Kusanagi untuk duel pedang, dan duel pun dimulai. Dan hanya sekali tebasan Letnan Kusanagi langsung tumbang. Sampai akhirnya Letnan Kusanagi pun tewas, namun tidak selang lama serangan bom dari pasukan utama mayoritas Kawajiro langsung menghujani Huang Hechul dan para pasukan kemerdekaan lainnya. Dengan segera Huang Hechul dan para pejuang lainnya pun langsung menyelamatkan diri menuju lembah Komodong. Sementara itu, keadaan Huang Hechul dan pasukan lainnya pun makin terdesak oleh pasukan utama Mayor Kawajiro yang terus berdatangan dalam jumlah yang sangat banyak. Selain itu, Huang Hechul dan pejuang lainnya pun mulai kehabisan amunisi. Keadaan tersebut membuat Huang Hechul semakin putus asa. Puncaknya saat Kapten Jang Ha yang sudah terluka parah karena ledakan bom yang membuat kakinya putus. Dan saat keadaan mereka benar-benar di ujung tanduk, tiba-tiba pejuang kemerdekaan Korea datang dari berbagai unit dan langsung mengepung serta menghajar pasukan Jepang habis-habisan. Alhasil para pasukan Jepang pun tewas, termasuk Mayor Kawajiro. Strategi yang sudah direncanakan dengan matang oleh para pejuang kemerdekaan Korea benar-benar berhasil dan sukses besar. Di akhir film kita diperlihatkan oleh Kapten Jang Ha yang berhasil diselamatkan, dan tidak selang lama kemudian si putri memberikan abu kremasi para korban demonstrasi 1 Maret 1919 kepada komandan pejuang kemerdekaan, dan abu kremasi tersebut kemudian dilepaskan oleh sang komandan.
Tamit film yang sangat-sangat memperjuangkan